Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dasari pengajian kita pada malam kini dengan surat Al-Qadar. Kita jelaskan sedikit mengenai tafsir daripada surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata dalam Al-Quran sesungguhnya kami, pakai kami, itu menunjukkan pertama Allah menunjukkan keagungan dirinya, dan yang kedua menunjukkan kepada ada keterlibatan selain diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata ini sesungguhnya aku, berarti tidak ada yang terlibat kecuali hanya Allah. Kita lihat contoh ayatnya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insan. Kami telah menciptakan manusia. Allah mengatakan di situ kami. Berarti ada menunjukkan keterlibatan selain Allah. Siapa tuh? Ayah dan ibu. Inna anzalna atau nazzalna minas samaa'i ma'ah. Dan kami turunkan hujan dari langit. Kata-katanya kami turunkan hujan. Kalau kami turunkan berarti ada yang dilibatkan. Siapa tuh? Ada angin, ada awan, ada malaikat. Dalam ayat ko inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Berarti proses penurunan Al-Quran itu dilibatkan siapa? Siapa Bapak Ibu? Malaikat. Yang membawa wahyu kepada Nabi adalah malaikat Jibril. Tapi kalau Allah menyatakan aku, berarti tidak ada yang boleh terlibat, siapapun. Contoh, ud'uni, berdoalah kepadaku. Jangan coba-coba ada di satuan yang lain. Perantara sianu, perantara orang kubu sianu, perantara keberkahan makam sianu. Jangan coba-coba. Karena perintahnya ud'uni, aku, tidak pakai kami dah. Berdoalah pada kami. Allah tidak ada nyuruh itu. Berdoa padaku berarti langsung kalau minta itu ke Allah. Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, bukan mengingat kami, mengingatku.
Berarti salat jangan cuba-cuba untuk nan lain. Dek sagan mintuo. Jangan cuba-cuba. Kece orang beko, jangan cuba-cuba. Karenanya aku di situ bukan kami. Dalam ayat ko, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Katanya di siko anzala, menurunkan, telah turun, menurunkan. Ada dalam Al-Quran Bapak Ibu, cik lain namanya Nazzalal Furqan. Menurunkan juga. Furqan, Al-Quran juga. Ada dua kata untuk mengabarkan Al-Quran ko turun. Pertama anzala atau anzalna tadi. Jo nazzala. Apa bedanya Pak Ibu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau anzala atau anzalna tadi, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz. Kalau nazzala pakai tasdidnya, berarti Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur. Nah, dalam ayat ko dibicarakan adalah, kata Ibnu Abbas, Al-Quran turun sekaligus dari mana? Selek surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid. Akan tapi dialah Al-Quran itu yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Di mana tu? Di lauh mahfuz. Jadi dari mana turunnya? Dari lauh mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah. Sekali turun 30 juz. Namanya anzalna, turun sekaligus. Di surah Al-Furqan, nazzalal furqan, Allah turunkan berangsur-angsur dari langit dunia ke permukaan bumi. Pertama surah Al-Alaq 1 sampai 5. Terakhir Al-Maidah 1, Al-Maidah ayat 3. Selama 23 tahun lebih kurang. Itu catat di situ. Kalau anzala turunnya sekaligus, kalau nazzala batasdid turunnya bansua. Bila Al-Quran Allah turunkan fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Apa arti laila Bapak Ibu? Lail artinya, ada anak orang namanya Laila. Lain tak? Di nama malam nah. Wahai malam gitu. Oh enggak. Arti dari lail awalnya artinya orang Arab menyebut kalau ada anak padusi, abuaknya panjang, warnanya hitam, dia giahlah nama Laila. Kan orang Arab tu abuaknya pirang Bapak Ibu, dah hitam dah. Abuak orang Arab ko banyaknya pirang. Dapik di dunia nak gadis abuak hitam panjang. Sanang nati no, dia giahlah nama panggilannya Laila. Artinya adik rambut hitam ko kalau malam ko warnanya hitam. Ko diartikan juga Laila itu adalah malam. Lail. Al-Quran ko di turunan malam, tak di siang hari dah. Bila? Malam. Bila tu? Al-Qadar. Apa arti qadar? Pertama ulama mengartikan qadar tu kemuliaan. Artinya kemuliaan. Bahwa dikatakan malam yang mulia, Allah yang maha mulia itu satu. Allah yang maha mulia.
menurunkan kitab yang paling mulia, namanya Al-Quran. Dibawa turun oleh malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Tidak bisa sembarang malaikat yang bawa, harus pimpinan malaikat, namanya malaikat Jibril. Pada bulan yang paling mulia, bulan apa turun Quran? Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Pada malam yang paling mulia, malam keberapa? Tidak tahu ada. Jadi malam ganjil di 10 malam terakhir. Alimau. Kepada Nabi yang paling mulia, Nabi ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pedoman hidup untuk umat yang paling mulia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha mulia menurunkan kitab yang paling mulia, dibawa turun oleh malaikat yang paling mulia Jibril pada bulan yang paling mulia Ramadan, pada malam yang paling mulia Lailatul Qadar, kepada Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, untuk umat yang paling mulia, awak kau umat Nabi Muhammad. Dapat secik kemuliaan malam Lailatul Qadar kan mulia kan? Itulah mulia dia. Iko mulia di atas kemuliaan. Namanya Qadar. Lailatul Qadar, malam yang kemuliaannya berlapis-lapis. Kalau tiba dia untuangnya, sabana ba untuang bah lipik-lipik. Kemuliaannya bah limpik-limpik. Tak terbayang ba mulianya di malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, Qadar itu artinya adalah banyak malam keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang banyak. Bukti kebaikan banyak, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sama lama beribadah tu nya, tapi dia gih palo bantu beribadah 1000 bulan. Dan ada ulama memahami artinya bukan 1000, tapi ribuan bulan. Tidak 1000 dah, ribuan. Bara ribu tu. Bak jana Allah sebara ribu bulannya. Tapi minimal siapa beribadah di Lailatul Qadar minimal 1000 bulan. Bisa jadi nyo dapat 10.000, bisa jadi 100.000. Terserah Allah magih dan sesuai kesungguhannya mencari Lailatul Qadar. Itu malam keberkahan. Banyak kebaikan dapat. Yang ketiga, artinya malam yang sempit. Qadar itu artinya sempit. Akan do sampingnya pada malam itu Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat dan juga malaikat Jibril. Tanazzalu, tadilah sabuin nazzala, kalau batas itu turunnya sekali atau bansuan-sua? Bansuan-sua. Tanazzalul malaikah, turun ribuan malaikat. Sudah turun lo ribuan malaikat. Turun lo ribuan lo malaikat. Makin lama makin malam makin rami, makin malam makin rami. Sehingga saking banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar tu menjadi sempitlah. Makanya Lailatul Qadar tu malam yang sempit. Maka dikatakan sempit karena ramainya malaikat yang turun. Maka diartikan sempit oleh ayat Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir.
takdir. Allah melapangkan rezeki bagi yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Qadar itu diartikan sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Rami, cuma tidak nampak dia. Yang kampe arti qadar itu adalah qadar atau takdir, penetapan takdir manusia. Ayatnya, fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat pada malam itu, termasuk malaikat Jibril, dengan izin Rabb mereka untuk mengurus segala urusan, untuk menetapkan takdir segala takdir. Takdir bila? Dari malam Lailatul Qadar tahun kini lah tercatat anan kata jadi sampai Lailatul Qadar tahun muko. Bapak Ibu nan duduk kini kuah termasuk ambo mengaji di siko kuah. Ustaz Salahuddin mengaji tanggal 7 April 2024. Bako bisa ambo duduk siko deklah tatulih di Lailatul Qadar tahun patang. Tahun bisu lay duduk jawab di masjid ko. Calik catatan dulu. Kalau lay tatulih di Lailatul Qadar tahun kini nama ada di masjid ko tahun bisu lay. Kalau indah dijan yakin banai di laki Ramadan tahun depan. Karena catatannya di malam Lailatul Qadar ko takdirnya ditetapkan. Si anak kalaiya, si anak meninggal, ba'a rasakinya, ba'a perjalanan hidupnya, wallahu a'lam. Min kulli am, mengurus segala urusan. Dan ada orang mengecehan Lailatul Qadar tu sakileh. Termasuk ambo dulu dapat ilmu dari antas barantah no neh. No Lailatul Qadar ku ndak lama dah sakileh senoh. Sudah sakileh tu kalau sedang lalu lepih no. Dibantah oleh ayat ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dia malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Matla'il fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar bila apa Ibu? Azan subuh. Berarti malaikat itu di muka bumi kok malam Lailatul Qadar tu sampai azan subuh. Sejak bila sajaknya turun? Bila malaikat itu turun? Asal mau tak tahu kan? Kalau malaikat itu turun jam 1 malam, malaikat jam 5 azan semua berarti berapa jamnya di muka bumi? 4 jam lama malam Lailatul Qadar. Kalau jam 2 nya turun berarti 3 jam lamanya. Jadi jangan mengecek je malam Qadar tu sakileh senyo. Ndak ada tu dah. Sampai terbit fajar. Dan tandonya apa? Tando awak dapat Lailatul Qadar. Atau tando malam tu malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Dulu, masuk kacik-kacik dulu. Ketek-ketek dulu. Batang kayu sujui. Angin tak ada yang bertiup. Alah. Air tanang membaku. Alah. Tak ada bunyi cik pun malam tu. Awak nak layo lo dulu. SED dulu Kan dulu di masjid tadarus. Lalok masjid tu. Jam 1, jam 2 lalok masjid. Tak sinta menciguk je keluar jendela. Tagak je tang kayu. Lu nanti leh. Menciguk-ciguk kalau suji tang kayu. Kadang malih jago pada tanah iya ko di jendela tu. Di atas jendela tu. Malih jago masuk jari ke lama iya tu. Alun baku lah ti alun le. Kalau lah baku baru jago itu niat ko.
Pun nak ada baku-baku dikit sebuah dah. Rupanya tanda Lailatul Qadar malam. Tu tak ada itu dah. Tanda Lailatul Qadar itu apa ibu? Dari ayat ataupun hadis duonya secara umum. Pertama, tanazzalul malaikah, turun malaikat. Itu tanda Lailatul Qadar. Cuman bisakah awak mencelik malaikat? Tak, Nabi saja tak ada dah. Kalau tak Allah dia tahu, taklah tahu. Dan Nabi sendiri tak tahulah dah. Jadi kalau ada orang nak ngecek rasanya tadi malam Lailatul Qadar, ya baiknya pada Nabi itu. Nabi tak pernah ngecek benda itu dah. Nabi sendiri tak tahu dah. Aja saya baiklah pada Nabi tadi. Kalau tu rasanya yakin mau tadi malam Lailatul Qadar kok. Anjan. Nabi sendiri tak berani benda itu dah. Turun malaikat. Cuman awak tak tahu. Berarti tak bisa aja awak tahu malam Lailatul Qadar tu malam tu Lailatul Qadar tu tidak. Tahunya bila cek lain dalam hadisnya paginya. Jika malam itu malam Lailatul Qadar kata Nabi, keesokan paginya matahari terbit, panasnya tidak terik, bisa dipandang dengan mata seperti kalian melihat bulan purnama. Pas matahari terbit pagi itu bisa dicalik je mata mereka sana, ndak padiah mata dino dah. Bentuk mencelik bulan purnama senang mata mencelik matahari itu. Berarti malam tadi malam Lailatul Qadar. Cuma kok tahu Masya Allah bentuk bulan purnama ndak padiah mata dino. Berarti tadi malam Lailatul Qadar ni ya. Tak lo gunanya lah sudah. Dek kok kamu saji itikaf lah ya lo gunanya lah sudah. Jadi dua itu tandanya. Malaikat turun. Anda lo tahu ada. Atau paginya matahari itu bisa dicalik aja mata awak telanjang kah. Lah pila sudah nak jadi gunanya dah. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Tanda awak dapat. Alhamdulillah Ustaz, ambo dapat malam Lailatul Qadar. Atau awak ngecek sianu tu rasono dapat Lailatul Qadar no doh. Tanda Lailatul Qadar, orang dapat Lailatul Qadar. Kalau ambo kacak-kacak dulu itulah, ketek-ketek dulu. Sianu tu juaya putih sagalih sana mau be orang. Siap dino. Mungkin dapat Lailatul Qadar no. Anda ada lo dalam hadis yang dapat Lailatul Qadar ko jadi tukang ubek. Anda ada do aja ni buek-buek seorang. Jadi dukun, jadi tukang ubek. Ndak ada tanda Lailatul Qadar tu jadi tukang ubek do. Ipacik na kan yang orang siap orang dino. Anda itu lo dapat Lailatul Qadar. Nah itu tandanya doh. Tandanya Bapak Ibu ayat ko. Cila ayatnya. Salamun. Arti salamun Bapak Ibu. Selamat. Selamat itu bahasa Arab Indonesia. Bahasa Arab Indonesia. Salamah. Bahasa Arab Indonesia. Istri Nabi Ummu Salamah. Syarat Indonesia tu? Syarat. Cuman dek salamah ko di bahasa Indonesia salamai. Berarti salamai ko masih bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa? Apa ibu pernah doa salamai? Lagi kan? Ustaz, ke rumah ko saya ada doa salamai sikit. Doa salamai itu. Elok jalan yo, tentang selamat saya jalan, selamat dah. Kata ulama selamat itu artinya salam terhindar dari segala keburukan. Terhindar dari sadonan buruk-buruk namanya selamat. Mendoa selamat berarti berdoa
agar terhindar dari nan buruak-buruak. Untung-untung salamai di jalan yo. Untung-untung jauh dari nan buruak-buruak selama di jalan yo. Itu artinya orang yang dapat Lailatul Qadar salamun taindanyo dari nan buruak-buruak. Itu tandanya. Atu taindanan ni buruak-buruak. Wah. Kok lidahnya secara fisik ndak muah no carito buruak lain. Baduto ndak amuah, bagunjiang ndak amuah. Mampai kecean orang ndak amuah, bacaka ndak amuah. Kalau ada orang begitu di kampung dulu rasanya pautana nih cerita kini orang bagunjiang berjalan sana. Cerita waknya ndak satu dah. Apa Lailatul Qadar na doh. Ya? Ya orang cerita siano nya tagak salah. Apa Lailatul Qadar na doh. Nya tanda Lailatul Qadar tu ndak mau ngecek lidahku nang buruak-buruak tu le doh. Kok mato celek apa ko ndak muah lah nan celek nang buruak-buruak lain. Nan celek nang elok-elok selai. Dapat Lailatul Qadarnya tu. Pitagi aja pegon celek antah-antah itu alun lah. Tagi aja mariak laki baru alun lah. Lalu dapat Lailatul Qadar. Pi apa-apa kau wana sayang kau orang rumah sudah puasa okey. Kok ngecek kau orang rumah nak tangguang lu nak dapat Lailatul Qadar apa tu? Ni pambangi selama kau, ki nak tangguang lu nak no. Dapat Lailatul Qadar apa tu? Itu tandanya salam mai. Talingonya ndak mau dengan nang buruak-buruak. Kakinya ndak mau berjalan sampai nang buruak. Selamat dari keburukan. Tu alai tandanya Ustaz, hatinya pun ndak sekadar lahirnya selamat, jo batin-batinnya selamat, jauh dari nang buruak. Ndak do sakit hati, ndak do dandam, ndak do iri, ndak do dangki ke orang koleh. Kalau baca kak je orang baru alun ni. Jauh dari Lailatul Qadar baru. Ada jo musuh baru. Atau talaki je ngecek ni babulu ngecek matuak ngecek pajang ni. Alun ni. Mato sarancak tu babulu di nyawa mato tu. Kok bisa babulu ngecek mato tu? Nama babulu ko alis mato. Bulu mato. Ko mato no babulu ngecek pajang. Kan bayo do. Berarti alun selamat dari keburukan. Masih je mengecek awak je sianu tu ndak basapuan dosa. Lah berapa tahun kau alun je belokan je alun dapat Lailatul Qadar. Sayang semencelek orang kau, ibu semencelek orang kau, senang semencelek orang kau. Tu dapat Lailatul Qadar. Ndak do punya musuh, ndak do iri, ndak do dangki. Bali oto baru orang senang je hati wak. Bali ameh no sakilo senang lawak. Tak do iri ko dah. Tu dapat Lailatul Qadar. Pi kalau orang bali oto baru di mana pitih dapat ni no dah. Lu ni dah. Janjan pitih janjan ko tu alun ni. Yang las intinya lahir batin salamun. Terhindar dari nan buruak-buruak. Tu berdasarkan ayat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat Lailatul Qadar sadonya. Amin. Ya rabbal alamin. Kini itu saja pengajian kita. Terlebih tak kurang mohon maaf. Alhamdulillah dapat Bapak Ibu berita. Bahasanya untuk raya tahun kini lah dapat kesepakatan. Bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia sepakat bahwasanya Lebaran tahun kini jatuh di tanggal 1 Syawal insyaallah. Insyaallah semua sadonya. Ya. Itu yang sekilas info insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.